Saat ini mari kita ikuti sambutan atau pesan-pesan Natal. Yang pertama akan dikalimatkan oleh tamu atau undangan Bapak Rektor Universitas Samratulangi yang kami sebut dengan hormat Profesor Dr. Insinyur Octavian Devi Alexander Sompi MSc IPU ASEAN Engineering. Pada Bapak diundang. Shalom. Yang saya hormati hamba firman Tuhan Pendeta Seri Esra Kondoy STH. Ini ibu tidak kenal saya tapi saya kenal ibu. Karena saya bukan cuma kenal ibu di sini karena Bapak Pendeta Seri Esra ini di gereja saya pertama di Via Dolorosa. Ya. Baik. Saya pelayan di sana setelah itu. Yang saya hormati Bapak Dr. Michael Pevinanus Roring, Bupati Minahasa sekalian, ketua kita Persatuan Insinyur Indonesia yang kami sangat banggakan bersama Ibu, keluarga Roring Lumano. Yang saya hormati Ibu Cici, ketua Jaga Singkat P3 kok. PIII. Nah, baru yang saya hormati Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak senior di sini. Yang di belakang ada Dr. Billy Masinambo, yang kenal-kenal dulu tuh. Ya, sudah kalau Menera Odigo kenal sekali kan. Ya. Dan ada Pak Nayoan, Frik Nayoan. Baru ada yang senior ini Bapak dari Adilukito. Baik, terima kasih firman Tuhan dan tentunya untuk semua teman-teman Persatuan Insinyur Indonesia dan Persatuan Istri Insinyur Indonesia. Ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan luar biasa yang kita bisa lihat pada malam hari ini yang sudah ditaburkan oleh Ibu Pendeta. Kita melihat tentang Simeon, saya tidak banyak membahas lagi, tapi ada pertemuan Simeon dan Tuhan Yesus. Kenapa kita harus merayakan Natal selalu tiap tahun? Karena di situ kita melihat kasih Allah, intervensi Allah lewat Tuhan Yesus untuk keselamatan kita orang yang percaya. The greatest love. Ada juga yang menyatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah bagi kita, kasih Allah ke dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah untuk semua manusia. Kalau kita lihat di dalam banyak hal seperti yang sudah kita lihat tadi, bahwa Allah Sang Kasih selalu bersama dengan kita umat manusia sehingga kita selalu disegarkan dengan firman Tuhan, dengan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, Allah Immanuel, Allah yang menyelamatkan kita. Kalau kita pernah mendengarkan cerita tentang John Newton ini orang yang sangat luar biasa jahat karena dia banyak mengambil budak, terutama perempuan. Bukan cuma mengambil, tapi dia juga melakukan hal yang tidak baik terhadap kaum perempuan. Tetapi ternyata
John Newton ini adalah pengarang lagu Amazing Grace, Kidung Jemaat nomor 40. Setelah dia bertobat tentunya, ajaib benar anugerah. Kemudian akhirnya dia pernah menulis begini. Dia menyatakan bahwa hanya dua hal inilah yang ku ketahui. Aku adalah pendosa terbesar dan Kristus adalah juru selamat terbesar. Luar biasa ini. Nah, saya mengambil dari semua ini, kalau kita melihat mengutip tema Natal PGI tahun 2022, Persekutuan Gereja di Indonesia, pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Ya, kita lihat ini cerita para Majus. Ada kesamaan dengan Simeon, mereka mencari sang juru selamat, pertemuan dengan Allah. Nah, kalau kita melihat ada dua hal di cerita orang Majus ini dengan Herodes. Herodes juga ingin mencari Tuhan. Dia bilang, Pak Majus, kalau mau soda apa buat Tuhan Yesus petanpa, datang balik ke setahu kita. Karena dia kata akan menyembah Tuhan, tapi sebenarnya itu tidak benar kan? Justru dia akan membunuh Tuhan Yesus. Ya, jadi ada dua hal yang berbeda. Kalau para Majus ini raja dari timur, mereka berjalan dari timur menuju ke Yerusalem dan Bethlehem, itu 2 tahun ya Bu Pendeta, sekitar seperti itu. Luar biasa lamanya untuk mencari Tuhan. Dan kemudian melapor kepada Herodes, dari Yerusalem ke Bethlehem itu masih ada sekitar perjalanan jauh. Kalau saya cek di menggunakan menggunakan ini dan Gojek Konco Batindis dari Yerusalem Bethlehem, ya kan boleh. Itu kita ukur DP jarak ada, kalau berkendara DP jarak itu sekitar hampir 9 kilo ya. Tapi kalau sekarang bebas kan, kalau jalan sebagus kalau dulu pakai unta lama. Nah, dorang mesti setelah lihat Tuhan kayaknya harus balik lapor Pak Herodes, tapi ternyata tidak demikian. Mereka kemudian dalam mimpi akhirnya mencari jalan yang lain. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jalan lain ini adalah dapat dipahami secara rohani. Sesudah bertemu dengan Yesus, orang tidak lagi menjalani hidup dengan cara yang lama, tetapi dengan cara-cara baru, menjadi manusia baru. Karena dengan demikian Natal juga mengajak kita untuk menemukan jalan baru dan kreatif dalam mewartakan kasih-Nya kepada sesama manusia ciptaan. Karena kalau mau pikir ini orang para Majus ini kira-kira hampir mirip dengan PII. Karena orang-orang bijak tuh, orang-orang itu berpendidikan. Ya. Ya. Nah, kalau kita lihat orang Majus ini, kalau saya ambil contoh seperti ketua kita, ya kan, sudah berada di zona nyaman, tapi beliau tetap melayani Tuhan sebagai pemimpin. Sama kira-kira dengan para Majus ini, dia melepaskan dari zona nyaman tetap untuk mencari Tuhan. Ya, luar biasa intervensi kasih Allah, dan mungkin saya kira banyak contoh juga untuk kita semua. Biar so tua tetap menjadi pelayan Tuhan. Ya toh Pak Billy. Nah, ya juga dengan bukan cuma itu, masih muda seperti Mener Sem ini, Dr. Sem Robis, pelayanan di gereja kampus. Jadi ini orang-orang berhikmat semua. Kita mau cuma satu-satu karena semua lewat jam makan ini. Ya, demikian marilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dengan merayakan Natal ini saya atas nama keluarga Sompi Kalesaran, juga sebagai
Rektor Universitas Samratulangi yang merupakan juga bagian daripada anggota Persatuan Insinyur Indonesia, Ketua Cabang Minahasa Utara, mengucapkan selamat kita melewati dan kita merayakan Natal hari ini, Natal Persatuan Insinyur Indonesia dan Persatuan Istri Insinyur Indonesia. Mari kita hidup bersama-sama supaya kita bersama-sama hidup. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.